Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 55. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Menanggapi perkataan Yang Pan itu, Chun Xiao hanya menatap dingin. Saat mereka akan mulai bertarung, arena tiba-tiba bergetar. Serpihan-serpihan lantai mulai berterbangan. Ternyata orang-orang bertudung putih yang ada di atas pilar membuat sebuah segel dan berniat memperbaiki arena yang telah rusak akibat pertarungan sebelumnya. Tak butuh waktu lama, lantai yang rusak dan berlubang itu pun selesai diperbaiki. Arena pertempuran ini telah menjadi baru kembali. Sekali lagi, Chun Xiao merasa kagum dengan trik yang digunakan orang-orang bertudung putih itu. Setelah beberapa saat, Yang Pan kemudian berbicara. "Chun Xiao, sekarang aku akan membuatmu berlutut di depanku dan memohon belas kasihan padaku," seru Yang Pan. Chun Xiao hanya tersenyum sinis saat mendengar itu. Lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang. Jika kau seperti ini, bahkan jika aku menjatuhkanmu, orang-orang hanya akan mengatakan bahwa aku menang secara tidak adil," kata Chun Xiao. Yang Pan menjadi murka saat mendengar itu. "Kau!" Yang Pan menggertakkan giginya. Chun Xiao kemudian melanjutkan, "Lagi pula, waktuku sangat berharga. Benar-benar membuang waktuku untuk bertanding di atas arena ini dengan orang bodoh sepertimu." Chun Xiao lalu bertepuk tangan dan kemudian berkata dengan suara keras, "Jadi semua orang yang ada di sini, siapapun yang ingin menantangku, Chun Xiao, silahkan naik ke arena. Baik itu 10 orang, 100 orang, atau bahkan jika itu 1000 orang, kalian bisa menantangku pada saat yang sama," seru Chun Xiao pada para penonton di sekitar. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, orang-orang di sekitar menjadi gempar. Tapi hanya sedikit orang yang ingin mencoba untuk naik ke atas arena. Bagaimanapun, kekuatan Chun Xiao sendiri telah jelas di mata semua orang. Di sisi lain, Yang Pan menjadi sangat marah. "Chun Xiao, apakah kau mencoba menghinaku?" teriak Yang Pan pada Chun Xiao. Chun Xiao menoleh dan menatapnya dengan dingin. "Itulah sebabnya aku bilang kau itu bodoh. Kalau kau ingin aku diam, pukul saja aku seperti kau memukul tuan muda dari sekte pedang Tianan itu. Bisakah kau melakukannya? Jika tidak, maka diam saja dan carilah pakaian untukmu sendiri. Kau sungguh merusak pemandangan," kata Chun Xiao dengan dingin. Yang Pan menggertakkan giginya dan tidak bisa membalas perkataan Chun Xiao itu. Melihat itu, penguasa dinasti Dewa Panwu merasa malu dan menutupi wajahnya. Dia lalu menyuruh seseorang untuk membawa baju ganti untuk Yang Pan. Setelah beberapa saat arena hening, tiba-tiba seseorang melompat ke atas arena. Orang ini lalu tersenyum cerah pada Chun Xiao. "Aku Wang Gang dari keluarga Wang di utara. Mohon sarannya, Tuan Muda Chun," kata Wang Gang sembari memberi isyarat menantang pada Chun Xiao. Chun Xiao sedikit terkejut. "Keluarga Wang di utara, bolehkah aku bertanya, apa hubunganmu dengan kaisar muda dari keluarga Wang?" tanya Chun Xiao. "Dia adalah saudaraku," jawab Wang Gang. "Bagus. Hari ini aku mendapat kesempatan untuk mempelajari beberapa keterampilan dari utara." Saat Chun Xiao mengatakan itu, tiba-tiba orang lain juga turun ke arena. Dia mengenakan jubah berwarna hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Melihat orang itu, Chun Xiao menjadi heran. Siapa yang mulia ini?" tanya Chun Xiao. "Aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut," jawab orang itu. "Yang kita tahu identitasnya adalah Xiao Chen." Chun Xiao melihat orang itu dengan seksama. Orang ini tampak familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. "Yah, lupakan saja, karena aku tidak bisa mengingatnya.
Itu seharusnya bukan orang yang penting bagiku, gumam Chun Xiao di dalam hatinya. Di sisi lain, Wu Menyue terkejut saat melihat orang berjubah hitam itu. Itu dia, itu pasti dia. Dia benar-benar datang. Wu Menyue menutup mulutnya dan merasa terharu. Namun segera sang penguasa berbicara. "Apa, Menyue? Apakah kamu mengenali orang itu?" tanya sang penguasa. Tidak, aku hanya..." Namun sebelum Wu Menyue menjawab, sang penguasa memotongnya. "Lebih baik kau tidak mengenalinya. Ingatlah siapa dirimu," kata sang penguasa dinasti Dewa Panu dengan dingin. Mata Wu Menyue menjadi redup saat mendengar itu. Dia lalu hanya mengiyakan dengan tatapan kosong di matanya. Kembali ke arena. Setelah menunggu beberapa saat, Chun Xiao tidak melihat orang lain yang ingin naik ke arena. Dia kemudian berbicara. "Apakah tidak ada lagi yang mau naik ke arena? Biar aku katakan, aku hanya akan memainkan satu pertandingan ini saja. Setelah itu, Chun tidak akan memberikan tanggapan lagi jika ada yang ingin menantang," seru Chun Xiao. Namun tetap saja, para penonton terdiam. Mereka sudah terintimidasi dengan ganasnya pertarungan-pertarungan sebelumnya. Melihat itu, Chun Xiao hanya bisa menghela nafas. Sepertinya tidak ada lagi. Kalau begitu, Chun Xiao melihat orang-orang di atas arena. Totalnya ada 3 orang selain dirinya. Saudara dari Kaisar Muda keluarga Wang Gang, orang berjubah hitam yang adalah Xiao Chen, dan champion Markis Yang Pan yang sudah mengganti pakaiannya. "Kalau begitu, ayo kita mulai," seru Chun Xiao. Orang yang pertama bergerak adalah Wang Gang. "Aku sudah menunggumu mengatakan itu," kata Wang Gang sambil mengumpulkan ki miliknya di kedua telapak tangannya. "Putra dewa keluarga Chun, cobalah keterampilan dari keluarga Wangku ini." Setelah mengatakan itu, Wang Gang melesat ke arah Chun Xiao. Kecepatannya biasa saja, tapi kekuatan telapak tangannya tidak bisa diremehkan. Chun Xiao mengangkat tangannya, dan boom! Telapak tangan Wang Gang bertabrakan dengan telapak tangan Chun Xiao. Gelombang kejut menyebar. Para penonton terkejut. Bukankah itu tangan Buddha Vajra, kekuatan Great Divine yang didapat keluarga Wang dari Little Western Paradise? Jika kau melatih keterampilan ini secara ekstrim, kau akan bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan satu telapak tangan. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh telapak tangan ini, seru para penonton di sekitar. Di sisi lain, Wang Gang juga terkejut. Omong kosong, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan apanya. Lihatlah orang di depanku ini. Dia tidak menggunakan kekuatan divine apapun, tapi dia bisa dengan mudah menangkis telapak tanganku. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya sedikit pun. Sungguh monster, pikir Wang Gang di dalam hatinya. Chun Xiao hanya tersenyum. Apakah ini tangan Buddha Vajra keluarga Wang? Keterampilan yang bagus, ucap Chun Xiao sambil tersenyum tipis. Chun Xiao, sebenarnya metode pemurnian tubuh apa yang kau latih? Aku sungguh penasaran, tanya Wang Gang. Menanggapi pertanyaan itu, Chun Xiao hanya tersenyum tipis. Dia lalu menggenggam jari Wang Gang dan kemudian memusatkan energinya pada genggaman itu. Ini, Wang Gang menjadi bersemangat. Penguasa dinasti Dewa Panu sangat terkejut dan langsung berdiri dari tempat duduknya. Tidak mungkin, aura ini, itu adalah... Apakah itu? Kita akan cari jawabannya di part berikutnya. Nanggunglah Min. Ya sengaja biar kalian penasaran. Hehe. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan akhir kata, bye.